Apakah gue setuju dengan kenaikan PPN dari 11 menuju 12% ini? Mm-mm. Jawabannya tentu tidak. Oke, aku baru aja nonton. Ini kontennya Bang Ferry Irwandi. Kali ini dia bahas lagi nih PPN 12% dan masih aja berlanjut ini ya. Gak tahu sampai kapan. Coba kita dengerin dulu ya. Pertanyaan paling simpel, apakah gue setuju dengan kenaikan PPN dari 11 menuju 12% ini? Jawabannya tentu tidak. Yap. Masih tidak setuju ya guys ya. Kita lihat dulu apa alasannya. Karena secara alamiah atau secara natural nggak ada manusia yang suka dipajakin. Lu kerja capek-capek terus dipotong sama pemerintah atau dipotong sama negara. Ya pasti. Kita kerja capek-capek nggak mungkin kita ikhlas begitu dengan kerja keras kita dipotong begitu saja. Padahal negara nggak punya impact apa-apa gitu, nggak punya peran apa-apa di hidup kita. Jadi ya kita nggak ikhlas sebenarnya. Ya jelas, siapa sih yang bakal terima dengan hal seperti itu? Ya, Mau lu cinta negara kayak gimana pun ya nggak bakal ada orang yang secara lillahi ta'ala ikhlas 100% dipotong pajak. ya pasti. Nggak akan ada, gue bisa jamin. Tapi selama ini aturan ini bisa diterima dan diwajarkan, karena apa ya? Karena timbal balik yang diperoleh Bapak Ibu semua. Oke. Apa tuh timbal baliknya? Langsung aja kita kasih contoh negara Skandinavia. Negara Skandinavia itu pajaknya luar biasa tinggi loh. Lebih Oke, Skandinavia ya. dari setengah penghasilan penduduk di sana itu dipotong pajak, belum lagi pajak-pajak yang lainnya kan ada 55%, ada 58%, ada 63%. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa masyarakat di situ terima-terima aja? Pertanyaan kedua, kenapa masyarakat di situ bahagia-bahagia aja? Oke. Dipotong pajak 60%, tapi bahagia-bahagia aja. Kenapa tuh? Kita lihat lagi ya. Ya jawabannya ya tak lain tak bukan adalah karena fasilitas mewah yang diterima oleh publiknya. Ya di situ jaminan sosial diberikan, pendidikan diberikan, kesehatan diberikan, air dan listrik ditanggung negara, bahkan lapangan pekerjaan pun disediakan gitu. Nah, apakah ini memiliki kesamaan dengan Indonesia? Ternyata ada, Pak. Ya, aku mau ngomong dulu ya. Itulah yang menyebabkan kita berontak walaupun cuma naik 1%, 11 dari 11 ke 12. Mereka sampai 60% gak ada yang berontak. Satu alasannya. Mereka fasilitas layak. Ini kita bayar pajak tambah naik. Jalan masih berlubang. Masih banyak diskriminasi dengan BPJS ya kan. Cari kerja lagi. Coba kita lihat sekarang. Batas umur minimal maksimal cari kerja aja 30. Bahkan ada yang sampai 25 aja. Gimana kita ini? Kita tetap harus bayar pajak, tapi kita tetap kesulitan cari kerja di negara ini, di negeri ini. Ya nggak mau berontak dong. Kita udah susah, jangan dong dipajakin dulu gitu. Kalau kita udah makmur baru kan. Tadi ini Bang Ferry apa kan katanya nih? Lain tak bukan adalah fasilitas mewah. Tapi yang jadi pembeda. Ya, di Indonesia ini ada juga fasilitas mewahnya. Tapi coba dengar nih. Adalah ketika di negara Skandinavia fasilitas mewah itu diberikan kepada publik. Ya. Di Indonesia fasilitas mewah itu diberikan kepada pejabatnya. Mantap Selamat datang sekali. di Indonesia, negeri para pejabat. Ya, begitulah ya kan. Dari 5 saudara-saudara dan saudari komisioner tadi, tidak pernah terucap anggota dewan yang terhormat. Kayak gue pernah bilang ke teman gue, kalau jadi pejabat di Indonesia ini enak dan paling enak di seluruh dunia. Ya kenapa demikian? Karena kalau lu jadi pejabat di Indonesia, lu akan merasakan serpihan angin surga. Gitu. Karena memang fasilitas untuk pejabat itu memang banyak, memang surganya di sini gitu. Makanya orang nggak heran kan rame-rame berbondong-bondong jadi PNS, termasuk aku gitu. Aku pun pengen jadi PNS.